Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam wa hadana ala dinil islam wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat Insan Cita, teman-teman mahasiswa UICI dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, guru-guru kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan nikmat sehat walafiat dan juga terlimpah keberkahan, serta apa yang kita laksanakan menjadi catatan amal ibadah bagi kita. Teman-teman, setelah sebelumnya kita membahas berbagai hal, dari mulai yang pertama sekali tentang tauhid sampai kemarin tentang bagaimana kita mempelajari sejarah-sejarah pembaharuan Islam, mengambil suri tauladan dari tokoh-tokoh perjuangan pembaharuan Islam, yang tidak mungkin juga, yang bisa jadi kita juga menjadi bagian daripada pembaharu, dan bukan hal yang tidak mungkin, kita pun akan menjadi tokoh pembaharu itu. Nah, pada kesempatan yang baik ini, kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk berdiskusi, untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana pentingnya mencari ilmu, pentingnya semangat dalam menuntut ilmu. Ada satu riwayat bahwa Aisyah diminta oleh Abu Bakar untuk mengumpulkan tulisan-tulisan Abu Bakar terkait dengan hadis-hadis Nabi yang berjumlah 500 hadis Nabi. Kenapa demikian menjadi penting? Karena setelah wafatnya Rasulullah, muncul golongan-golongan munafikun, golongan-golongan yang murtad, dan golongan-golongan yang lain, sehingga hadirnya naskah-naskah, mushaf-mushaf hadis itu penting. Kemudian, sebetulnya pentingnya menuntut ilmu juga tidak hanya diterangkan dalam ijma' ulama, tidak hanya diterangkan dalam kitab-kitab dan lain sebagainya, tetapi memang ini adalah perintah Al-Quran dan juga perintah hadis. Seperti yang mungkin kalau kita, yang mafhum di kalangan kita sering mendengar bagaimana kita dituntut, bagaimana kita diwajibkan untuk belajar tanpa memandang waktu. Utlubul ilma walau bisin, tolabul ilmi fariboh ala kulli muslimin. Dan banyak sekali hadis-hadis yang memang menuntut kita, mengajarkan kita, kemudian mendorong kita untuk tetap semangat, untuk tidak berhenti menggali ilmu, mempelajari ilmu dan lain sebagainya. Dan jelas dalam berbagai ayat, beberapa ayat di Al-Quran juga menerangkan bahwa kita memang diharuskan menuntut ilmu. Kenapa menuntut ilmu itu penting? Karena ini juga merupakan bagian daripada kontribusi kita terhadap kemajuan Islam. Karena kalau bukan kita yang turut, kalau bukan kita yang semangat mengembangkan, meningkatkan ilmu, kita nggak tahu siapa lagi. Nah, maka sebagai muslim, sebagai mahasiswa, kita harus giat, kita harus tetap semangat untuk menggali ilmu itu, sehingga akan membawa kebermanfaatan untuk khalayak yang lebih luas lagi. Tema Zeal for Knowledge, semangat untuk menggali ilmu, itu bukan hanya sebagai slogan. Tentu kita sebagai kalangan akademis, ini memiliki kewajiban tersendiri dibandingkan dengan kalangan non-akademis. Kenapa demikian begitu penting? Sesungguhnya implikasi ilmu pengetahuan itu tidak hanya dari sisi agama, tetapi sangat kompleks dan sangat luas. Karena manfaatnya, dampaknya ilmu pengetahuan itu tidak hanya untuk kemajuan agama itu sendiri, tetapi juga untuk kemajuan ekonomi, pendidikan, taraf hidup, dan lain sebagainya. Karena memang kita sebagai muslim, itu memang diajarkan untuk pertama tidak boleh malas, tidak boleh bodoh, dan kita juga harus menjadi pintar. Kenapa demikian? Karena itu tadi,
bahwa hadirnya kita sebagai tokoh, kita sebagai kaum muslim ini harus memiliki etos dan tanggung jawab untuk memajukan Islam, untuk membawa kejayaan kembali Islam. Nah, maka saya ingin pesan kepada teman-teman semua, teruslah gali, kemudian semangat untuk menuntut ilmu, kembali bahwa ilmu itu tidak hanya tentang ilmu agama, tetapi juga banyak ilmu-ilmu pengembangan lain. Ilmu berkembang, meningkat dengan sangat cepat, sehingga kita pun harus mengejarnya dengan lebih cepat lagi. Tetapi kalau kita tarik lagi lebih mendalam, bahwa ketika kita menarik garis besarnya, sesungguhnya semua ilmu-ilmu itu tadi juga bersumber dari Al-Quran. Nah, ada satu riwayat, ada satu hadis ketika sebelum Nabi meninggal, Nabi bilang bahwa taraktu fikum amroini lam tadillu ihdahuma abadan al-Qur'an wa sunnati. Nabi meninggalkan kepada kita semua dua hal, Al-Quran wa sunnati, yang kita ketika bertegang teguh pada keduanya tidak akan tersesat. Nah, maka di kesempatan yang baik ini, teman-teman, ayo pelajari kembali, kita buka kembali literatur reviewnya, kita pahami kembali, kemudian kita refleksikan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengevaluasi dan juga mengimplementasikan untuk kehidupan yang lebih baik, untuk kejayaan Islam, tadi semata untuk li'ilali kalimatillah. Demikian yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, dan tentu kita diberikan nikmat untuk tetap semangat menggali ilmu sehingga kita bisa menyebarkan kebermanfaatan kepada halayak yang lebih luas lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelum menutup pertemuan kita pada kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk sama-sama berdoa untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita, para pendahulu kita yang telah mendahului kita, tokoh-tokoh pembaharu Islam, kemudian tokoh-tokoh pejuang-pejuang Islam yang lain. Mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.